Om Santi 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 Om. Serunya belajar bercocok tanam tanaman khas Bali di Ubud. Pangdam 9 Udayana deteksi sebanyak 50 orang anggota ISIS ada di beberapa kabupaten di Bali. Dua pemanjat tebing gabungan bentangkan bendera sepanjang 400 meter di tebing Pantai Pandawa. Serunya sensasi baru dengan bermain dan bergelantungan di atas pohon. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Nah, jika berkunjung ke Bali, kita bisa mampir di daerah Ubud, di mana di Ubud ada satu kebun organik yang bisa mengenalkan tanaman-tanaman Bali, sekaligus diajarkan cara menanamnya. Penasaran? Berikut liputannya. Sudah tahu tanaman manggis? Ciplukan? Atau kunyit? Nah, kali ini bersama para siswa SD Negeri 3 Bindu Badung, Bali, saya akan belajar berbagai tanaman di Furama Agro Organic Farm Ubud. Tanaman-tanaman tersebut hanyalah sedikit dari seluruh tanaman yang hidup di Pulau Dewata ini. Jeruk khas Kintamani Bangli, salak karangasem, hingga jambu biji. Buah-buahan tersebut akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tapi belum tentu semua orang tahu seperti apa tanamannya, apalagi bagaimana cara menanamnya. Di atas lahan seluas 400 meter persegi ini terdapat 50 jenis tanaman khas Pulau Bali. Namanya saja mengedukasi, jadi pengunjung tak hanya diajak berkeliling mengenal berbagai tanaman. Nah, menariknya nih, proses belajar mengenal tanaman yang diterapkan di sini adalah dengan mengunjungi beberapa kabupaten dan mengenal ciri khas tanaman yang tumbuh di kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Bali. Tapi tidak dengan mengunjungi langsung, melainkan melalui miniatur Pulau Bali seperti ini. Desain miniatur Pulau Bali diharapkan mempermudah siswa dalam menghafal tanaman khas dari masing-masing daerah. Contohnya Kabupaten Tabanan yang memiliki murbei sebagai tanaman khasnya. Nah, kalau jeruk Bali, ada yang tahu ciri khas daerah mana? Ternyata merupakan buah kekhasan Kabupaten Gianyar. Dan anak-anak pun mengapresiasi cara pengenalan seperti ini. Senang diajarin banyak banget tanaman dan tahu di setiap provinsi khas tanamannya apa. Tahu fungsi-fungsi tumbuhan. Kebun organik ini juga bertujuan untuk melestarikan tanaman-tanaman yang sekarang jarang ditanam orang. Seperti yang satu ini. Nah, yang ini namanya daun nilam. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata daun nilam ini memiliki khasiat yang cukup banyak. Selain baik untuk kesehatan rambut, dan ternyata daun ini juga sebagai bahan dasar pembuatan parfum. Kalau di Bali sendiri ada beberapa desa yang memanfaatkan daun ini sebagai ritual upacara pada saat ngaben.
Selain nilam, masih ada banyak lagi tanaman yang terbilang hampir langka. Dibuka untuk umum hingga akhir tahun 2017, kebun organik ini masih gratis untuk pengunjung. Selamat berkebun, Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Selain rasa yang enak dan tampilan harus menarik, pengusaha kuliner saat ini dituntut untuk bisa terus berinovasi. Nah, seperti kedai yang satu ini memakai konsep self-service atau melayani diri sendiri. Siang-siang menyantap frozen yogurt nan segar. Salah satu yang bisa jadi rekomendasi adalah kedai satu ini. Berada di daerah Seminyak, Bali, aneka rasa yogurt dijual. Meski berkonsep minimalis, kedai ini banyak dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Salah satunya karena mereka penasaran dengan konsep penjualan yang self-service atau melayani diri sendiri. Konsep penjualan seperti ini diusung dari salah satu kedai yang ada di Amerika. Idenya itu dari Amerika ya. Kita kan pernah bosnya kami juga dari Amerika, terus dia membawa konsep itu dari sana, mengembangkan di sini, ternyata berjalan dengan bagus. Masuk ke kedai ini, pengunjung tak perlu khawatir kebingungan, karena pelayan kedai akan mengarahkan mulai dari bagaimana cara mengambil yogurt hingga ke proses pembayarannya. Soal rasa, tak perlu bingung. Ada 8 varian yogurt yang ditawarkan, mulai dari raspberry, coconut, coklat, blueberry, dan lainnya. Topping atau tambahan juga beragam. Ada sereal, buah, permen, hingga saus. Totalnya hingga 60 macam topping. Wih! Sebagai wadah yogurt, pengunjung sudah disiapkan cupnya. Pengunjung hanya perlu menarik pedal pada mesin yogurt sesuai dengan rasa yang dipilih. Ada 3 pedal. Pedal kanan dan kiri mewakili rasa yang tulisannya sudah tertera. Nah, jika pengunjung ingin mencampur rasa yogurt, cukup tarik pedal yang posisinya di tengah. Mudah kan? Untuk pilihan toppingnya, pengunjung cukup memutar keran topping dan memilih sesuai selera. Iya, konsep melayani diri sendiri yang diterapkan di Frozen Yogi ini, selain kita bisa memilih rasa dan topping sesuai selera, kita juga bisa menentukan harga sesuai dengan budget yang kita punya. Karena di sini harganya ditentukan dari setiap gram dari yogurt yang kita buat sendiri. Selain rasa yogurtnya yang enak dan pilihan toppingnya yang banyak, konsep penjualan self-service yang diusung ini pun ternyata cukup banyak diminati wisatawan. It's actually very good. It's a lot of different flavors here, and also many things to have on top. So it's a good selection. Rasanya enak banget, nyegarin, cocok sama suasana tropis kayak gini. Tak sabar, saya pun mencobanya. Ya, jadi kalau biasanya yogurt itu disajikan dalam bentuk susu kental manis ataupun cair, yogurt di Frozen Yogi ini berbeda. Disajikannya dalam bentuk ice cream, tapi tidak mengurangi rasa dan khasiat manfaat dari yogurt itu sendiri. Dan satu yang pasti, tidak bikin gendut, rasanya pun juga enak. Sudah bukan rahasia lagi kalau yogurt adalah salah satu makanan yang penuh nutrisi. Salah satunya karena kandungan bakteri baik di dalam fermentasi susu ini. Namun, harus hati-hati. Jika proses penyimpanannya kurang baik, kandungan nutrisi yogurt bisa berkurang bahkan hilang. Kalau yogurt dia bisa hidup optimal, artinya tidak akan mati di suhu dingin ya, kurang lebih suhu dingin. Oleh karena itu penyimpanan harus tetap di suhu dingin, supaya pada saat kita konsumsi, dia manfaatnya tetap kita dapatkan. Karena itulah proses penyimpanan juga jadi perhatian utama di kedai bernama Frozen Yogi ini. Dan untuk setiap 100 gram yogurt, para pembeli cukup keluarkan uang Rp21.000 dengan aneka pilihan rasa yang tentunya sesuai selera. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, Kementerian Pertahanan gelar pameran alutsista. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali.
peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Ya, jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, Kementerian Pertahanan gelar pameran Alutsista. Pameran ini sekaligus simbol kemandirian Indonesia dalam industri pertahanan. Pak, serang Pak, di depan udah ada musuh nih Pak. Ayo Pak, jalan Pak. Pak, serang. Maaf nih, saya terbawa suasana soalnya sekarang saya ada di pameran alutsista yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Tepatnya saya ada di atas komodo. Tapi bukan komodo binatang, ini komodo adalah nama dari panser yang saya naiki. Komodo ini biasanya digunakan untuk membawa personil nih ketika perang. Nah, di pameran ini kita nggak cuma bisa foto-foto doang di depan peralatan-peralatan atau kendaraan-kendaraan alutsista milik tentara. Tapi kita juga bisa cobain sendiri naik ke atas kendaraan-kendaraan ini. Seperti saya sekarang naik ke atas panser. Tak hanya kendaraan panser, beragam senjata dan kendaraan pertahanan hadir dalam pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Acara digelar Kementerian Pertahanan di lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Di antaranya miniatur kapal selam, roket-roket milik Indonesia, dan juga sejumlah stand milik BUMN maupun BUMS sebagai penyedia alutsista Indonesia. Kementerian Pertahanan melaksanakan pameran industri pertahanan yang berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-72. Dan ini memang mempunyai semangat yang sama, yaitu sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa kita harus mandiri dalam industri pertahanan ini. Pameran berbagai alutsista ini pun disambut antusias para pengunjung. Yang pertama, sungguh menarik ya. Yang saya lihat di sini
sungguh ramai, pengunjungnya juga banyak sekali. Ini memamerkan berbagai macam alutsista, terutama nih banyak drone-nya. Selain senjata dan kendaraan tempur, Kementerian Pertahanan menghadirkan alutsista baru miliknya, yakni pesawat tanpa awak atau drone. Tak hanya melihat-lihat, di sini kita juga bisa bergaya dan berfoto real layaknya tentara sungguhan. Keren kan? Semua senjata dan kendaraan tempur ini merupakan karya rancang bangun anak negeri. Maria Citra, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Pangdam 9 Udayana deteksi sebanyak 50 orang anggota ISIS ada di beberapa kabupaten di Bali. Untuk itu, Maijen TNI Komarudin tegaskan akan bantu kepolisian untuk amankan Bali dari ancaman terorisme. Pasca adanya penyerangan anggota BRIMOB yang menyebabkan hilangnya senjata, aparat keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI masih memburu pelaku penyerangan. Senin siang dalam kunjungannya ke Kodim Buleleng, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Komarudin mengatakan telah menerjunkan tim untuk membantu mengungkap kasus penyerangan orang tak dikenal oleh aparat kepolisian. Ke-400 lebih Babinsa juga telah bekerja aktif untuk mengawasi orang-orang yang mencurigai di wilayahnya. Kodam 9 Udayana telah mendeteksi sebanyak 50 orang diduga anggota ISIS yang tersebar di Pulau Bali. Pihaknya meminta kepada aparat keamanan dan masyarakat Bali agar tetap waspada. Dan saya koordinasi dengan Kapolda. Pak Kapolda, saya diam-diam menurunkan tim. Mana tahu tim dia mungkin terbatas, tapi tim saya selaku komando kewilayahan, saya punya jaring yang banyak. Ya, tentunya dibantu oleh masyarakat. Ya, dari 50 itu ya di beberapa tempat. Maka saya katakan Indonesia ini secara nasional lampu kuning. Jadi tidak bisa saya katakan di pojok rumah itu, nggak bisa. Ya, tapi berada. Oleh sebab itu saya tekankan waspada setiap kegiatan, waspada setiap tempat. Karena kita belum tahu di mana dia. Ya, tapi bisa kita kontrol. Untuk mengantisipasi terjadinya ancaman terorisme, Pangdam 9 Udayana menerjunkan sejumlah personil untuk mengawasi dan patroli di sejumlah pintu masuk Bali baik Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Rakyat di Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan tahun tinggal warga suku Bajo di Pulau Kera, NTT tak diakui oleh pemerintah daerah setempat. Memasuki tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia, mereka gantungkan harapan sederhana agar diakui sebagai bagian dari NKRI. Lomba lari kelereng, makan kerupuk, hingga merakit perahu dari botol air mineral bekas. Keseruan ini dilakukan anak-anak suku Bajo di Pulau Kera, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, guna sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Hadiah berupa peralatan tulis-menulis dan buku bacaan diberikan bagi anak-anak yang memenangkan perlombaan. Bukan tanpa alasan hadiah ini diberikan. Pasalnya, aktivitas belajar mengajar mereka terhenti sejak setahun yang lalu, karena sekolah mereka rata dengan tanah usai diterjang puting beliung. Kenapa tidak sekolah lagi? Sekolah sudah rusak. Hah? Sekolah sudah rusak. Kenapa baru rusak? Sambar petir. Hah? Sambar petir. Tak lagi sekolah, kini mereka pun mengikuti orang tua mereka yang semuanya berprofesi sebagai nelayan. Ada 125 kepala keluarga dengan lebih dari 400 jiwa yang tinggal di Pulau Kera. Namun sudah puluhan tahun keberadaan mereka tak diakui pemerintah daerah. Anak-anak di Pulau Kera juga tidak dapat bersekolah dimanapun lantaran terkendala administrasi kependudukan. Bahkan mereka hendak direlokasi dengan alasan pulau tersebut telah dibeli oleh seorang pengusaha lokal. Selama ini masyarakat Pulau Kera, khususnya suku Bajo di Kabupaten Kupang ini tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga masyarakat di salah satu wilayah pemerintah kabupaten, yaitu di Pulau Kera ini tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga kabupaten. Tak banyak yang anak-anak dan warga Pulau Kera inginkan dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun ini. Melalui perahu rakit yang dilarungkan ke laut lepas ini, mereka selipkan sebuah harapan sederhana kepada para pemangku kebijakan agar diakui sebagai bagian NKRI. Yuveni Tanu melaporkan untuk NET. ...72 pemanjat tebing gabungan bentangkan bendera sepanjang 400 meter di tebing Pantai Pandawa. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali.
Anak-anak, ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di Net Bali, sebanyak 72 pemanjat tebing gabungan dari Polda Bali, Basarnas Mapala, dan BPBD Bali bentangkan bendera sepanjang 400 meter di tebing Pantai Pandawa. Pembentangan bendera ini juga memecahkan rekor muri sebagai bendera terpanjang. Dua pemanjat tebing dari Polda Bali, Basarnas, Mapala, dan BPBD Provinsi Bali kibarkan bendera merah putih di sepanjang tebing Pantai Pandawa. Pembentangan bendera merah putih diawali dengan seorang pemanjat tebing yang turun membawa bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya, 72 pemanjat tebing turun dari ketinggian 60 meter untuk membentangkan bendera sepanjang 400 meter dengan lebar 4 meter.
Polda Bali, Irjen Pol Petrus Golose menjelaskan, Polri sebagai pengawal 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia tetap konsekuen menjaga Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini saya harapkan di seluruh, seperti yang kita ikrar, kita sampaikan tadi, akan secara semesta dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan aparat, bersama-sama dengan Polri, bersama-sama dengan TNI, bersama-sama dengan seluruh stakeholders dalam mengeliminir paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pembentangan bendera sepanjang 400 meter ini juga tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai bendera terpanjang di dunia. Tentu saja ini adalah sesuatu yang terukur, baik dari ukuran panjang yang memang dicatatkan MURI. Juga MURI memiliki kriteria yang lainnya, yaitu beberapa diantaranya memang hal unik, langka, dan juga yang pertama kali. Namun ini masuk dalam kategori yang superlatif, yang paling. Bendera ini akan terbentang di tebing Pantai Pandawa hingga 31 Agustus 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Bantu masyarakat miskin, Gubernur Bali beserta jajaran SKPD pemerintah Provinsi Bali pecahkan celengan. Tradisi unik yang berlangsung tiap tahun ini sekaligus dalam rangka Hari Jadi Provinsi Bali yang ke-59. Inilah tradisi unik yang dilakukan Gubernur Bali beserta seluruh jajaran staf pemerintah Provinsi Bali saat memperingati Hari Jadi Pemprov Bali yang ke-59 Senin pagi. Berlokasi di lapangan Renon Denpasar, tradisi memecahkan celengan secara massal untuk rakyat miskin sudah ketiga kalinya berlangsung. Puluhan celengan dikumpulkan selama 1 tahun dari seluruh instansi yang ada di kantor pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi warga miskin, serta dapat menumbuhkan kebersamaan antara sesama pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi warga miskin serta dapat menumbuhkan kebersamaan antara sesama pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Bali. Sekedarnya, walaupun ini tidak banyak saya kira, tapi saya kira kalau seluruh kita orang di Bali yang cukup menyisihkan Rp1, Rp2, maka saya kira seluruhnya akan bisa tertolong. Lembaran pecahan uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp100.000 ini merupakan hasil tabungan pegawai selama 1 tahun yang dikumpulkan secara sukarela. Karena setiap dapat honor ngajar ya, atau honor-honor yang di luar gaji lah, kita tambahin isi ya, apa dapatnya gitu. Uang hasil dari pemecahan celengan ini nantinya akan diserahkan melalui dompet Punia dan yayasan atas nama orang miskin. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Komunitas Pemuda Nelayan G9 gelar Lomba Perahu Hias sekaligus Kitari kawasan Pantai Perigi, Jawa Timur. Perlombaan ini digelar untuk semarakan upacara adat Larung Sembunyo. Meriah dan cantik, perahu jenis kelerek untuk tangkap ikan ini dihias seindah mungkin. Spesial, belasan perahu hias milik komunitas pemuda nelayan G9 ini juga akan kitari pantai selatan Perigi Tenggalek, Jawa Timur sepanjang 5 km. Memeriahkan acara tradisi labu laut setiap tahun sekali. Uniknya di daerah Perigi ini setiap acara labu laut pasti ada kapal hias yang lain dari daerah lain. Saat mengitari pantai, perahu-perahu hias ini juga akan dinilai oleh juri dari Polair, petugas TNI AL, serta tokoh nelayan setempat. Lomba perahu hias yang digelar komunitas nelayan G9 baru pertama kali diselenggarakan. Lomba ini sekaligus memeriahkan upacara adat Larung Sembunyo. Yang pertama itu untuk memeriahkan acara Larung Sembunyo ini. Yang kedua untuk melestarikan budaya adat atau tradisi Larung Sembunyo yang ada di Pantai Perigi ini. Yang ketiga untuk merekatkan kesatuan dan persatuan nelayan. Untuk menangkan perlombaan, perahu hias dinilai dari kebersihan, kreativitas, dan kostum ABK. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Hadiri Jember Fashion Carnaval, Presiden Joko Widodo sebut karnaval ini dapat menjadi ikon Indonesia. Presiden juga instruksikan agar dibuat karnaval serupa pada tingkat internasional.
Hadiri Jember Fashion Carnaval ke-16 Minggu siang, Presiden Joko Widodo mengapresiasi gelaran tahunan ini. Didampingi Gubernur Jawa Timur serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menjadi tamu kehormatan yang disambut langsung oleh inisiator JFC Dinan Faris. Parade Merah Putih menjadi pembuka gelaran Jember Fashion Carnaval ke-16. Penampilan Putri Indonesia 2017 yang kenakan The Best National Costume di JFC juga ikut mewarnai karnaval ini. Mengusung tema Victory atau kemenangan, Presiden sampaikan Jember Fashion Carnaval mampu menjadi ikon Indonesia. Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Pariwisata dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat karnaval serupa pada tingkat internasional. Jadi ini yang harus terus dikembangkan dan saya sudah akan meminta nanti siang ini akan meminta kepada Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkolaborasi nanti dengan Mas Dinan Faris untuk membuat yang tingkat Indonesia untuk dipromosikan di tingkat internasional dalam rangka juga pariwisata. Jember Fashion Carnaval berlangsung sejak 9 Agustus hingga 13 Agustus 2017. Melibatkan 2.000 peserta yang menampilkan beragam busana dengan 10 tema unik dengan nuansa nasional. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Kita ke Aceh, warisan budaya dunia khas kota Serambi Mekah yaitu Tari Saman semakin dikembangkan untuk memikat wisatawan. Sebelumnya lewat acara Tari Saman 10.001 Tari Saman dengan peserta terbanyak tercatat rekor muri. Kompak, energik, dan indah. Diperkenalkan ulama Gayo Aceh bernama Syekh Saman pada abad ke-14 untuk menyebarluaskan Islam melalui seni tari dan syair, kini Tari Saman masih terus dilestarikan oleh warga suku Gayo, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Tarian yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda ini pun semakin dikembangkan untuk menarik wisatawan. Dengan mengenakan baju adat Kerawang Gayo, puluhan penari kompak melantunkan syair dan gerakan berirama. Dulu berkembang dari saat Islam masuk ke Aceh. Kalau di Jawa itu mungkin wayang, di sini Saman dan beberapa tarian lain yang sesuai dengan kabupaten masing-masing, sesuai dengan etnis. Nah, tari Saman ini tari yang paling dinamis. Sedati juga dinamis. Dia ada punya persamaan. Sebelumnya, hari Minggu kemarin menjadi hari bersejarah saat 12.000 penari yang berasal dari 140 desa dari Tanah Gayo memecahkan rekor muri dengan menampilkan Tari Saman 10.001. Acara digelar di Kota Blangkejren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dan rencananya akan diselenggarakan kembali tahun 2018 dengan peserta yang lebih banyak. Tarian ikon Aceh ini diharapkan dapat semakin meningkatkan daya pikat Aceh di mata para wisatawan. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita tentang sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86.
Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Partai El Clasico tersaji pada final Piala Super Spanyol 2017. Tak ada gol yang tercipta di babak pertama. 5 menit babak kedua berjalan, Gerard Pique salah antisipasi umpan silang Marcelo dan cetak gol bunuh diri. Pada menit 75, Keylor Navas langgar Luis Suarez di kotak penalti. Barca pun samakan kedudukan lewat penalti Lionel Messi. Cristiano Ronaldo yang masuk gantikan Karim Benzema bawa Madrid kembali unggul. Berawal dari serangan balik, laju CR7 tak mampu dihadang pemain Barcelona. Kemenangan Madrid dipastikan Marco Asensio usai terima umpan matang Lucas Vazquez. Ya, di berita olahraga, klub Inggris West Ham United dan Southampton punya tradisi mencetak pemain-pemain bintang. Namun belakangan tradisi kedua klub tersebut mulai ditinggalkan dan lebih memilih pemain bintang. The Academy of Football. Inilah julukan Akademi West Ham, tempat yang mencetak nama-nama pesepak bola berkualitas di tanah Ratu Elizabeth. Pada tahun 1950-an, Ted Fenton mendirikan tempat latihan dan pengembangan bakat di bawah manajemen West Ham. Nama-nama besar seperti bapak anak Frank Lampard, Joe Cole, John Terry, Michael Carrick, dan Rio Ferdinand menjadi contoh keberhasilan Akademi West Ham. Tapi situasi kini justru berbeda. Akademi West Ham tak lagi menelurkan pemain-pemain bintang dan lebih memilih untuk membeli pemain baru.
Menyambut musim 2017-2018, sejauh ini The Hammers telah datangkan 5 pemain baru. Dan satu diantaranya pecahkan rekor transfer The Hammers, yakni Marko Arnautovic, yang didatangkan dari Stoke City dengan mahar 22 juta euro atau 347 miliar rupiah. Dari 5 pemain ini, total The Hammers menghabiskan 46 juta euro atau 726 miliar rupiah. Bahkan musim lalu mereka rela mengeluarkan 83 juta euro atau 1,3 triliun rupiah untuk datangkan 13 pemain anyar ke London Stadium. Tidak hanya Akademi West Ham, situasi yang sama juga tengah dirasakan salah satu akademi sepak bola terbaik di Inggris, yakni Southampton. Akademi Southampton memang dikenal rajin mengeluarkan banyak pesepak bola berbakat. Bahkan mereka meraup banyak keuntungan dari penjualan ex-pemain akademinya. Seperti contoh, mereka pernah mendapatkan 90,2 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Hanya dari 3 penjualan pemainnya, yakni Adam Lallana, Luke Shaw, dan Callum Chambers. Tapi saat ini The Saints tak lagi mengandalkan akademinya. Mereka justru datangkan pemain muda dari tim lain. Teranyar ada nama Mario Lemina yang mereka datangkan dari Juventus. Untuk jasa pemain berusia 23 tahun ini, The Saints keluarkan 17 juta euro atau 268 miliar rupiah. Bahkan musim lalu mereka rela keluarkan 68 juta euro atau 1 triliun rupiah untuk datangkan 6 pemain baru dengan rataan usia 24 tahun. Padahal dulu mereka bisa andalkan pemain muda dari akademi mereka. Berbeda dengan West Ham dan Southampton, Akademi Manchester United terus melahirkan bakat-bakat potensial. Lulusan Akademi Manchester United sukses meraih raihan menit bermain di Premier League musim lalu. Suksesnya sebuah klub sepak bola selalu berbanding lurus dengan majunya akademi klub itu sendiri. Karena lulusan akademi yang berkualitas nantinya pasti akan menjadi elemen penting di tim utama klub itu sendiri. Hal ini juga yang melatar belakangi kesuksesan Manchester United. Pada awal 90-an, Akademi Setan Merah sukses melahirkan sejumlah nama berkualitas. Yang menjadi sosok penting, MU merebut banyak gelar di era 90-an termasuk treble winner pada tahun 99. Lulusan akademi ini dikenal sebagai sebutan Class of 92, yang beranggotakan David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Philip Neville, Nicky Butt, dan Ryan Giggs. Sedikit berbeda di masa modern, Akademi Manchester Merah masih terus menelurkan talenta-talenta muda berbakat meski tidak semuanya bermain di tim utama The Red Devils. Musim lalu total jebolan Akademi MU sukses catatkan menit bermain terbanyak di Liga Premier Inggris mencapai 44.055 menit. Jauh mengungguli lulusan Akademi Tottenham Hotspur yang hanya mencatatkan 19.999 menit bermain di Premier League musim lalu. Fakta mengejutkan justru hadir dari tim yang terkenal instan dan kerap membeli pemain mahal. Manchester City yang ternyata juga memiliki akademi yang bagus dengan torehan total 16.226 menit bermain. Sumbangan utama pencapaian Akademi Manchester United yang datang dari pemain utamanya sendiri, yakni dicatatkan oleh Paul Pogba yang menorehkan 2.609 menit bermain sejak didatangkan kembali oleh The Red Devils dari Juventus awal musim 2016-2017. Sementara tambahan signifikan lainnya dibuat oleh Marcus Rashford dan Jesse Lingard yang berturut-turut catatkan 1.702 dan 1.367 menit bermain musim lalu. Di sisi lain, lulusan Akademi MU yang paling sukses setelah merantau ke tim lain adalah duo Burnley, Jack Michael Keane dan kiper Tom Heaton. Musim lalu Keane dan Heaton catatkan masing-masing 3.150 menit bermain. Sementara sejumlah debulon Manchester United lainnya seperti Joshua King, Danny Simpson, Darren Fletcher, dan Ryan Shaw-Scholes juga jadi tulang punggung di masing-masing tim yang dibelanya. Di kubu Akademi Tottenham selain Harry Kane yang mampu bersinar di tim utama dan mencetak 2.536 menit bermain, raihan menit bermain terbanyak dicatat Charlie Daniels dan Adam Smith yang bermain untuk Bournemouth musim lalu dengan masing-masing lebih dari 3.000 menit bermain. Dan untuk Manchester City, hampir seluruh pemain akademinya tidak ada yang bersinar di tim utamanya sendiri. Hanya Kenichi Iheanacho yang mampu menembus skuad utama Pep Guardiola musim lalu, itu pun hanya mengumpulkan 506 menit bermain. Sesaat lagi kita akan ikuti sensasi baru dengan bermain dan bergelantungan di atas pohon. Jadi tetap di Net Bali. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now you're watching I Look. Let's check this out.
Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi, hanya di NET. Oke, Bun. Sate. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh ke depan. Selamat pagi, Mbak. Kan masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan nggak penting, Pak. Orang cuma mau nonton konser ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi. Biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah, Mbak. Enggak ada, Pak. Oke Jack, season 2 hanya di NET. Mendingan nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di NET. Pulang ya. Enggak. Ya, kalau jalan-jalan ke Bali menikmati suasana pantai itu sudah biasa. Coba dong sensasi baru dengan bermain dan bergelantungan di atas pohon. Seperti di wisata yang satu ini, dijamin selain akan membuat Anda berkeringat juga memacu adrenalin. Namanya Rangkul Hill. Tempat wisata yang terletak di Desa Lebih Kabupaten Gianyar ini, pengunjung akan diajak menikmati sensasi bermain-main di atas pepohonan. Sebelum bermain, memakai alat pengaman wajib hukumnya. Dan yang tidak kalah penting lagi, dengarkan arahan instruktur. Ada 2 pilihan wahana permainan di sini, short line dan long line, dengan 12 lintasan treetop yang bisa menjadi pilihan. Mulai flying fox, monkey juggling, Tyrese bridge, hingga spider web. Penasaran? Saya pun memilih wahana long line. Wahana ini dimulai dengan bermain flying fox sepanjang 150 meter. Petualangan dilanjutkan dengan berjalan di atas seutas tali sepanjang 50 meter. Ya, ini dia salah satu wahana yang cukup ekstrim di Rangkul Hill, namanya Jembatan Ban. Dan tidak hanya dibutuhkan keberanian ya, tapi juga kekuatan. Karena di sini kita tepat berdiri di atas jurang setinggi 20 meter.
Meski semua wahananya cukup ekstrem, pengunjung tak perlu khawatir. Semua alat yang digunakan sudah berstandar internasional. Berdiri di atas lahan seluas 2 hektar, wisata ini masih pada tahap pengembangan. Tidak hanya menawarkan wahana treetop, pengunjung di sini juga bisa menikmati berbagai aktivitas lain seperti outbound, trekking, dan camping. Keseruan tadi benar-benar luar biasa. Overall ya semuanya fun lah, menyenangkan. Untuk bisa menikmati sensasi bermain dan bergelantungan di Rangkul Hill, harga yang ditawarkan pun bervariatif. Untuk wisatawan mancanegara, harga yang ditawarkan sekitar Rp450.000 untuk dewasa. Nah, kalau untuk wisatawan domestik ada diskon khusus yang diberikan pihak pengelola. Cukup berkeringat dan cukup menguras tenaga, tapi buat Anda yang suka petualangan, wisata yang satu ini patut Anda coba. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Ratusan pasang kerbau beradu kecepatan di sirkuit Delot Belarah Mendoyo Jembrana Bali Minggu siang. Tradisi pacuan kerbau atau mekepung ini juga digelar untuk sambut HUT kemerdekaan RI. Layaknya penari Bali yang cantik, 202 pasang kerbau di Jembrana Bali dihias untuk diadu dalam tradisi mekepung atau pacuan kerbau di Desa Delot Berawah, Jembrana Bali Minggu siang. Berbobot 700 kg, ratusan pasang kerbau ini diadu kecepatan dan dikendalikan oleh joki di jalur berpasir sejauh 1,5 km. Agar juara, para kerbau pun diberikan perawatan khusus. Karena kerbau yang jadi pemenang punya harga yang tinggi. Jadi mandiin dulu dia pakai air hangat dulu gitu. Udah pakai hangat baru di hias-hias gitu. Oh banyak anunya perawatannya tuh. Khusus ada ramuan khususnya tuh kecap tuh 2 botol 1 pasang gitu. Terus kasih telur bebek tuh sekitar 30-an tuh itu. Tradisi mekepung pun jadi daya tarik wisatawan asing. Yes, it's a very nice experience. How you feel? Very good. I like Bali a lot. It's beautiful with a lot of different culture. Menghibur para petani di Kabupaten Jembrana Bali, tradisi mekepung pun akan terus dilakukan. Konon, tradisi mekepung dilakukan warga Jembrana tiap usai panen padi. Tradisi yang digelar tiap tahun ini tak hanya untuk rebutkan Piala Bupati Jembrana. Semarakan Hari Kemerdekaan juga jadi bagian. Putu Wijayana melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Hey sister, it's really nice to meet you. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. Ain't been no to MIA. I heard that Cali never ends and New York hurts away. First let's see the West End, I'll show you to my brother, liking this American boy.